Welcome back to Coldcast. Masih bersama saya Atma, pakai T, bukan pakai D. Asik. Para investor Indonesia langsung, ya kayaknya bener juga dia kemarin ngomong. Gitu. Nah, udah nih, hari ini gue kedatangan lagi nih tamu, ya namanya Pak Andre Septiano, co-founder dari Fresh Factory. Thank you banget nih waktunya udah main Sama-sama. podcast. Ya mudah-mudahan kita bisa dapetin ilmu atau share-share ilmu yang nanti bermanfaat buat semuanya sih. Siap. Jadi gimana bisnis? Oke? So far so good. So far, Kalau so di startup namanya tuh still alive, bro. Oh, still alive. Still alive. Masih hidup ya? Masih hidup. Masih hidup. Emang pernah merasa mati? Kan soalnya beritanya kan di luar sana startup kan lagi kurang bagus. Jadi still alive is a blessing for us. Iya. Jadi ceritain dong, gimana? Apa sih bisnisnya? Kita namanya bisnisnya Fresh Factory ya? Yes. Terkenalnya Fresh Factory. Nah, sebenarnya apa sih Fresh Factory itu? Fresh Factory. So number one, thank you Atma Coldcast sudah diundang ke acara keren ini. Gue pengen sharing sedikit kali ya tentang Boleh, Fresh Factory. Jadi Fresh Factory itu adalah startup company yang kita fokusnya itu membuat jaringan cold storage di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kita bangun cold storage dengan konsep hyperlocal, which is hyperlocal tuh bahasa awamnya kecil-kecil tapi banyak. Jadi bisa mengcovernya itu lebih dekat ke end consumer. Gitu. Jadi kita bangun gudang-gudang dengan fasilitas cold chain agar para pebisnis yang memiliki barang cold chain tuh bisa nitip barangnya di kita. Oke. Terus anytime dia butuh distribution, kita bisa bantu dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan mereka, mengefisiensikan cost mereka, dan juga untuk membantu mereka bisa men-scale bisnisnya. Gitu sih tentang Fresh Factory. Lah, terus itu kan big pictures banget ya? Yes. Nah, jadi maksud gue, apa sih awalnya? Inspirasinya kan bisa nemuin sebuah konsep yang agak kompleks gitu ya untuk masyarakat kita itu. Cuman apa gitu yang menginspirasi di belakangnya itu apa? Betul. Jadi betul banget Bro Atma, cold chain itu is very complex in Indonesia. Yes. Karena kita tahu Indonesia ini negara kepulauan nomor 1, nomor 2 negara dengan iklim tropis. Jadi udah panas, kita harus menyelesaikan masalah cold chain dan logistik di negara kepulauan. It's very tough problems in Indonesia gitu. Sebenarnya ide awal kenapa kita bangun Fresh Factory itu karena para founder Fresh Factory. Oh ya, nomor 1 Fresh Factory foundernya ada 3 orang. Oke. Ada saya, ada Larry, dan ada Widi. Nah, kita ini di para founder yang sebenarnya nggak punya background di cold chain. Oke. Nggak punya background di logistik. Tapi sebenarnya kita bertiga ini adalah salah 3 berarti dari korban a broken cold chain infrastructure di Indonesia. Oke. Karena di Indonesia nggak punya infrastructure untuk cold chain yang memadai, kita nih korbannya sebenarnya. Jadi dulu idenya kenapa kita bangun Fresh Factory, itu karena gua tuh dulu jualan coklat, Mak. Oke. Di online, di Tokopedia, di marketplace lah basically. And then setiap customer gua mau beli itu, dia bisa DM di Instagram bilang, kapan mau bazar lagi gitu. Karena terus kita bilang dong, kenapa nggak beli aja di marketplace? Kita udah punya toko di marketplace. Aduh Kak, di marketplace barangnya 25.000. Ongkirnya 30.000. Mahal banget. Jadi kayaknya nggak mau beli di marketplace mereka. Dan kita ngelihat gimana para UMKM kayak gua waktu itu jualan coklat bisa scalable bisnisnya. Karena kita udah ada wadah untuk jualannya marketplace, tapi kita punya market yang di limit, yang deket-deket di kita doang yang bisa beli. Why? Karena ternyata barang cold chain itu cuman bisa di delivery dengan Gojek or Grab. Oke. Karena nggak mungkin lah pakai JNE coklatnya udah jadi melting, Udah lumer ya. gitu. Kalau jualan daging, dagingnya udah well done bro,
nyampe kalau pakai ekspedisi kita sebutnya, yang 2-3 hari nyampe. Jadi satu-satunya solusi dari marketplace itu Grab or Gojek. Problemnya Grab atau Gojek itu harganya diukur dari jarak. Semakin jauh semakin mahal. Betul. Itu yang waktu itu bikin customer kita waktu itu DM kita. Karena harga produknya seberapa, harga ongkirnya lebih mahal. Terus kita ketemu, gue ketemu sama Larry, ketemu sama Widi. Ternyata Larry itu jualan ikan di marketplace juga. Widi dulu pernah kerja di Unilever, jualan es krim juga. Dia salah satu yang menginvitation Tricycle Walls ice cream. Dan memang cold chain itu punya masalah dengan logistik ternyata. So, idenya simple waktu itu. Gimana customer gue yang waktu itu di daerah Tangerang bisa beli coklat gue. Dan di situ kita punya warehouse lah, small warehouse. We just kita equip dengan freezer, dengan chiller, terus kita taruh barang kita di situ. Jadi tadinya kita sendiri yang pakai. Terus kita lihat sayang dong ya, ini gudang isinya cuman barang gua Larry gitu kan. Akhirnya kita ajak teman-teman lain untuk mau nggak nyewa bareng gitu, sharing cost lah basically. Sharing cost tempat, sharing cost listrik, sharing cost equipmentnya gitu. Ternyata kita pikir-pikir waktu itu kita mulai di tahun 2020 yang which is waktu itu COVID. Jadi waktu itu kan penjual frozen food naik tuh. Jualan bakmi frozen, dimsum frozen, ice cream, dessert semuanya di frozenin. Kita lihat nih opportunity nih. Kalau kita aja punya masalah ini dalam mengembangkan bisnis kita, pasti seller-seller baru yang jualan di marketplace ini punya masalah yang sama. Dan kita udah nyoba solusinya nih dengan gudang kita di Tangerang itu, bisnis kita lumayan berkembang. Kenapa kita nggak bisnisin aja secara benar gitu. Nah akhirnya kita bangunlah Fresh Factory, kita commercialize, kita bangun beberapa gudang lagi. Makanya hyperlokal itu maksudnya kecil tapi banyak. Jadi setiap 8 km itu kita punya gudang. 8 km? Setiap 8 km. Sekarang berapa gudangnya berarti? Sekarang itu Fresh Factory sudah punya 43 gudang. Di 25 provinsi. Luar biasa. 25 kota. Luar biasa. Gitu. Nah jadi setiap online seller bisa nitip barangnya di kita. Jadi nggak ada lagi tuh bahasa ongkos kirim mahal. Berarti Fresh Factory itu jadi stock point lah ya, kalau Yes. kita ngomong jadi stock point. Tempat penitipan barang. Nah, dari wilayahnya sendiri, apakah memang fokusnya ke kota besar atau ke satellite cities atau apa nih kalau dari sisi Fresh Factory sendiri? Pertama kali kita bangun itu tesisnya kita mau nge-crack Jabodetabek. Jadi tahun 2020-2021 kita bangunnya cuma di Jabodetabek. Jabodetabek? Yes. Waktu itu kita bangun tahun pertama, kedua itu 16 titik di Jabodetabek. Tesisnya setiap 8 km itu 16 titik. Habis itu kita sebagai startup dapat pendanaan dari investor yang percaya sama kita, percaya sama konsep bisnis kita. Kita akhirnya mulai main ke Jawa Bali. Jadi kita bangun di kota-kota besar Jawa dan Bali gitu. Terus 2 tahun lalu kita mulai ke Sumatera. Tahun ini kita mulai ke Kalimantan dan Sulawesi. Gitu. Jadi idenya adalah pebisnis Jakarta atau Jabodetabek bisa expand bisnis dia ke kota lain, ataupun para pebisnis di second tier city bisa nyobain bisnis di Jakarta tanpa harus modal gudang, modal equipment yang mahal. Mereka bisa expand the market gitu. Nah, kalau customer sendiri berarti ini sampai end customer atau emang cuman gudang doang sebenarnya, atau cuman apa nih? Kalau kita ngomong kan Fresh Factory itu kayak hotelnya lah ya, hotelnya F&B gitu kan. Cuma naruh aja, ataukah memang Fresh Factory itu nganter sampai end user gitu? Nah, waktu kita pertama kali mulai itu kita jalan dengan produk kita namanya direct to consumer. Direct to consumer, berarti langsung nih? Langsung ke end consumer. Cuman kan kalau direct to consumer itu orang belinya dari marketplace. Dan kalau dari marketplace pengantaran itu diatur sama marketplace. Jadi kita nggak bisa nganter. Yang nganter kan tergantung end consumernya pilih Gojek, Grab di marketplace-nya. Nanti Gojek, Grab yang jemput ke tempat kita, kita tinggal kasih Gojek dan Grab yang nganter. Nah, cuman kalau diingat tahun 2022 tuh COVID mulai nggak ada, mulai turun pandemi, sehingga
behavior masyarakat tuh mulai balik ke normal, back to normal. Ketika back to normal, traction di marketplace terhadap frozen food seller tuh turun. Oke. Nah, pas banget at the right moment itu 2022 kita mulai masuk ke direct to retail. Nah, ini second produk kita. Kita evolving. Kita menambah produk direct to retail, di mana direct to retail itu kita ngebantu para pelaku F&B ataupun retailers untuk membantu mereka mendistribusikan barang mereka ke outlet mereka atau ke retailers mereka. Oke. Gitu. Berarti konsepnya udah benar-benar stock Yes, point nih ya. Stock point. Stock point. Tapi pertamanya untuk D2C cuman jadi hotel. Sekarang kita jadi hotel dan Grab-nya. Oke. Jadi masuk ke logistik udah langsung. Masuk ke logistik, kita bantuin para restoran chain itu naruh raw materialnya di gudang kita antar ke restoran mereka. Oke. Jadi kita harus main pakai river truck juga gitu, pakai mobil-mobilan, truk-trukan. Itu kita bantuin. Makanya by last year kita evolving menjadi end-to-end cold chain logistik. End-to-end. Yes, jadi nggak cuman hotelnya, kita anggapannya ada shuttle-nya juga dan ada nganternya juga. Nganternya juga. Berarti udah all End-to-end. Udah ekosistem udah bangun ya. Ekosistem. Udah ekosistem. Ya. Cuman memang fokus di cold. Artinya hanya dingin saja nih. Produk-produk yang memang butuh kedinginan. Ya, nah itu evolving kita yang ketiga, Mak. Oke. Jadi nomor satu pertama kita tadi kan fokusnya di D2C. Oke. Abis itu kita main ke D2R. Nah yang ketiga ini kita lagi ngebangun selain end-to-end cold chain logistik, tapi multi zona. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kita memang fokus pertama adalah ke produknya yang kita sebutnya kontrol temperatur. Oke. Gitu. Karena kebanyakan kalau kita ngomong cold chain, orang-orang pasti di kepalanya tuh frozen. Ya. Sedangkan yang sebenarnya punya masalah itu nggak cuman frozen. Gitu. Kita sebutnya kontrol temperatur. Jadi ada frozen, ada chiller, ada suhu ruangan atau AC, dan yang keempat itu kering. Oke. Yes. Main ke kering. Main ke kering, tapi bukan karena kita nyari customer yang mau naruh barang kering di kita. Tapi memang kalau mau ngerjain sebuah project itu harus ke kering. Harus ngambil keringnya juga. Contoh, kita ngambil salah satu restoran chain lah yang besar di Indonesia gitu ya. Let's say Mie Gacoan. Oke. Ya sekarang lagi famous tuh kayak di mana-mana buka, rame banget, ngantri banget kan. Mantap. Nah, bayangin di sebuah outlet itu kan barangnya nggak cuman frozen produk ya, nggak cuman bakmi, nggak cuman dimsum. Mereka untuk bisa mengoperate satu restoran kan butuh juga yang namanya packaging, butuh yang namanya minuman, butuh yang namanya sedotan, hal-hal kecil itu semua dikering, bukan frozen. Tapi kalau mereka harus ngedeal dengan satu vendor logistik kering dan cold chain, itu cost of logistiknya sangat besar. Jadi para pebisnis itu nggak bisa merasakan efisiensi dari segi cost kalau nggak di multi-zone warehouse. Karena bayangin untuk ngedrop ke satu store Mie Gacoan harus dari dua tempat yang jaraknya berbeda dengan dua kendaraan yang berbeda. Gitu. Nah, kita at least sekarang udah solve jaraknya dari satu tempat yang sama. Dari satu gudang. Walaupun kita lagi improve untuk bisa diantar dengan satu kendaraan yang sama. Itu yang lagi kita R&D untuk di satu truk itu dia bisa multi zone. Jadi ada keringnya, ada dinginnya. Yes, di truknya ada bagian yang untuk keringnya, ada bagian chillernya, ada bagian frozennya. Nah kita lagi R&D di produk transportasi kita. Tapi yang step 1 at least kita udah sukses untuk ngebantuin mereka dari segi cost efisiensi di gudang. Gitu. Jadi setiap fasilitas kita itu sudah multi zone. Nah, sekarang di gudangnya sendiri apakah udah ada yang seperti itu? Tadi kan ngomongin baru trackingnya, baru mau develop trackingnya gitu ya. Tapi di gudangnya sendiri berarti udah dibagi 3? Iya. Jadi di 43 lokasi yang tadi gue sebut itu semua sudah multi zone. Sudah multi zone. Jadi di setiap lokasi sudah pasti ada fasilitas untuk frozen, fasilitas untuk chiller, dan juga fasilitas ruangan AC dan kering. Jadi sebagai pelaku bisnis, bikin restoran, bikin F&B, bikin apapun, mereka butuh zona manapun, mereka butuh yang manapun, kita udah siap untuk memprovide. Ya. Jadi ya
asik ya, maksudnya dalam artian Kompleks sebenarnya. dari konsep yang sebenarnya konsepnya simple, walaupun masalahnya kompleks gitu ya, tapi evolvingnya udah sampai evolving Yes. ketiga nih, udah V3 kalau kita ngomong ya. Betul. Nah, masalahnya V3 ini apakah memang secara bisnis dari Fresh Factory V3 ini tidak kembali ke V2, V1 itu masih di-handle atau tidak? Masih. Masih di-handle? Yes. Makanya dari tadi statement gue itu evolving not pivoting. Oh, oke. Jadi kita terus berkembang, kita denger voice of customer, mereka punya masalah apa. Karena kita ya startup, jadi kita very agile banget. Oke. Kita coba fulfill dan memberikan solusi untuk kita punya customer atau klien untuk solve masalah mereka. Gitu. Jadi akhirnya kita evolving lah, bisa ngerjain direct to retail, ngerjain Customer. multizona, Multizone ya sekarang. direct to consumer juga. Next-nya? Gitu. Nextnya Ada evolving keempat kah? ada evolving keempat. Ada evolving keempat? Karena kebetulan tahun ini Fresh Factory juga lagi mau fundraising. Oh, oke. Yes. Udah yang keberapa nih fundraisingnya berarti? Ini berarti fundraising kita keempat. Keempat. Yes. Dalam waktu 2 tahun. Da- 3 tahun. enggak, dalam sorry, waktu 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun Betul. ya? Dari 2020 4 Jadi, tahun. setahun Setiap sekali. tahun. Yes. Lu bayangin Luar tuh. biasa ya. Setiap tahun kita fundraising and ya thanks to God ya, maksudnya investor trust in us. Klien trust in us, jadi kita juga denger masalah lain. Sebenarnya yang versi 4 itu yang kita mau crack adalah kita dengerin lagi nih voice dari customer. Jadi salah satu voice dari customer kita adalah, Dre, lu udah keren banget nih punya gudang di Batam, Ya. punya gudang di Pontianak, punya gudang di Makassar. Gue pengen ke market sana, bikin restoran gitu ya. Tapi kan masalahnya di sana sih ada gudangnya, tapi ada masalah di transportation inter-island. Oke. Karena transportation inter-island itu sekarang infrastrukturnya cuman container river. Yes. Betul dong ya, mesti pakai kapal. Yes. Karena kalau pakai pesawat, cost-nya udah nggak make sense. Betul. Jadi yang sekarang paling make sense adalah pakai kapal, pakai container river. Oke. Nah, the problem adalah di Indonesia, jumlah container rivernya itu nggak banyak. Nggak banyak. Jadi kita itu Indonesia tuh very lack of container river sebenarnya. Setuju. Jadi orang rebutan sama container river. Setuju. Jadi akhirnya para pebisnis container river itu sangat jarang yang melakukan LCL, Ya. less container load. Jadi basically sebagai pelaku bisnis kalau cuma mau nganter 2 ton, 3 ton, 5 ton, nggak ada yang mau ambil tuh. Betul, betul. Kalau mau langsung 25 ton satu Ya, kontainer betul. gitu. Tapi ketika pelaku, kita nggak ngomongin big restoran chain ya, mungkin kayak Migacuan gitu, restoran-restoran yang masih emerging SME gitu, mereka kan paling di sana buka 1 outlet atau at least 2 gitu Ya, ya. ya, Pertama ya. kali starting point-nya nggak mungkin 25 ton Ya, betul. gitu. Nah, itu sedangkan sekarang nggak ada tuh. Nah, jadi kita akan dengan client base yang kita punya, dengan hub-hub yang sudah tersebar di 25 kota itu, kita mau coba main less container load, aggregation mode. Jadi Fresh Factory itu sebagai agregatornya, ngumpulin, datang ke pemilik kontainer, bilang, oke, gue full container load, tapi sebenarnya kita mengaggregate beberapa tenan di belakang kita, gitu, untuk penuhin 1 kontainer. Itu sih, dengan kayak gitu, harusnya pelaku bisnis udah nggak takut lagi untuk expander bisnis, bisa ngebantu mereka scale bisnis mereka dengan cost yang efisien. Ya semoga pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik ya. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, karena gue ngeliat juga, berarti Fresh Factory ini mencoba memecahkan masalah Yang Ya. sangat sulit. yang sangat sulit di dunia cold chain di itu dunia. satu-satu. Satu-satu Satu-satu kita pelan-pelan. kerjain ya. Ya. Kerjain untuk kedepannya memang kita bisa lihat bahwa dunia cold chain ini akan berkembang jadi lebih baik lagi nantinya. Sangat lebih baik sih. Karena Seharusnya. memang sebenarnya kebutuhan kita sangat besar. Besar banget. Supply-nya masih sedikit Sedikit banget. Sedikit banget kan? Sedikit banget. Sedikit banget gitu. Iya. Jadi ya memang menarik banget buat ditunggu kiprahnya Fresh Factory ini. Siap, didoakan. Di Indonesia akan seperti apa. Nah, pertanyaan gue yang next-nya ini menarik nih. Maksudnya awalnya kan memang basicnya Fresh Factory itu startup ya. Startup. Tadi udah ngomong 4 kali udah fundraising. Yes. Gue boleh tahu nggak kira-kira pertama kali fundraising itu berapa lama dari si Fresh Factory didirikan? Oke. Nah, nomor 1
kita coba ngebayangin ya, ada 3 orang. Jadi 3 orang ini si Andre, Larry, dan Widi, kita bertiga bukan dari orang logistik. Kita bertiga bukan dari orang cold chain. Even Pak Atma pasti lebih cold chain lah daripada kita. Gitu kan. Kita bukan orang cold chain. Dan kita ini memiliki perbedaan umur yang sangat signifikan. Widi itu di atas 50 tahun, Larry di atas 40 tahun, gue 30 tahun aja belum, bro. Jadi ada jenjang masing-masing. Ada jenjang masing-masing. Jadi it's very combination aggressiveness and wisdom, gitu kan. Terus datang nih 3 orang, ketemu investor, ceritain tentang ide kita pertama yang D2C, direct to consumer, bahwa pokoknya lu kalau jualan di marketplace, lu nggak bakal bisa sukses deh kalau jualan barang cold chain. Karena end consumernya itu, customernya terlimit. Tesis kita kan itu. Dan itu dari pain point kita sendiri sebenarnya. Betul. Datang ke investor. 1 tahun tuh investor nggak ada yang percaya sama ide kita, bro. Apakah karena memang belum ada problem yang di-solving atau gimana? Karena at that time, logistik di Indonesia itu di bidang startup belum banyak. Nomor 1. Nomor 2, cold chain itu a new vocab for the logistic for investor at least, bukan para pemain cold chain. Yes. Karena kita kayaknya dilihat juga di Indonesia pemain cold chain yang sampai big player nggak banyak banget kan, gitu kan. Apalagi yang terkenal gitu, dihitung pakai jari. 1-2. Iya, dia lagi kan. Nah, terus yang ketiga, direct to consumer. Karena waktu itu kita kan ngerjain direct to consumer. Karena modal kita dikit, kita bangunnya kan yang kecil-kecil tadi tuh untuk direct to consumer. That's 3 word udah new vocab semua tuh buat investor. Jadi mereka belum punya tesis dan melihat problem itu nggak relate lah. Kalau bahasa anak muda tuh nggak relate, lu ngomong apa sih, bro, gitu. Nah, sampai akhirnya yang bikin kita bisa fundraising itu adalah Fresh Factory terpilih menjadi salah satu startup Indonesia yang masuk Y Combinator. Nah, mungkin sedikit informasi buat Bro Atma dan juga teman-teman sekalian. Y Combinator tuh kayak American Idol-nya startup, bro. Which is itu di Indonesia atau? No, US based. Kita waktu itu ya just iseng masuk ke sana, daftar, idenya disukain sama Y Combinator. Nah, ya basically kalau ya kayak orang biasa masuk Indonesian Idol, abis itu kan jadi ada nama lah ya, ada cap Indonesian Idol. Nah, yang ini bayangin ini American Idol, bukan di Indonesia, di Amerika, tapi untuk startup. Dan setelah kita masuk Y Combinator, kita juga dapat investment dari Y Combinator, sehingga para investor Indonesia langsung, ya kayaknya bener juga dia kemarin ngomong, gitu. Udah ada duluan yang mulai baru ikut-ikutan ya. Betul. Nah, tapi ke Y Combinator itu juga apa? Ujluk-ujluk datang ke sana? Atau emang ada link? Atau no, ini kalau bro nomor 1 itu Y Combinator, nomor 2 ini Amerika. Ya mungkin ya gue nggak bilang gitu? Gue nomor 1 gue nggak bilang gue suka KKN, tapi udah nggak mungkin bisa KKN di Amerika. Nggak kenal siapa-siapa. Nah, nomor 2 itu karena sebelum kita masuk Y Combinator ada salah satu investor kita yang cerita tentang Y Combinator. Just try your luck basically sebenarnya. So dia reviews tapi direkomendasikan. Yang itu yang masuk. Itu yang masuk. Ya, investor yang ngasih tahu kita, yang jadi investor kita dulu, tapi waktu itu maunya masih nggak gitu besar. Investor pertama kita Angel, temen sendiri. Nah, dia bilang, Andre ini ada Y Combinator, lu coba lihat-lihat, daftar-daftar aja. Ya udahlah, we just try our luck, kita daftar. Nothing tulus lah ya. Nothing tulus. Masuk. Berapa lama itu? Kalau kayak gitu kompetisi berapa lama tuh? 4 bulan. 4 bulan? Yes. Jadi stay di sana 4 bulan? Enggak, waktu itu karena COVID, balik lagi. Itu tahun online. 2021 akhir Desember. Jadi online. Nah, cuman ini sedikit lika-likunya founder life ya. Jadi bayangin waktu itu 2021 COVID, bulan Desember sampai bulan April, 4 bulan. Itu Y Combinator itu mulai jam 12 malam, bro. Karena time beda ya. Ini kan beda. 12 jam ya? Yes. 12 jam. Jadi mulai jam 12 malam sampai jam 3:30 pagi kita online.
hampir setiap hari, kecuali weekend. Abis itu paginya, karena itu jam 3:30 pagi selesai, jadi we have no reason untuk besok pagi nggak di kantor. Jadi jam 9 udah di kantor lagi, kerja lagi sampai malam. Apalagi kita di bisnis pergudangan, that's mean kita harus sering bermasalah dengan ke gudang. Terus ntar malam jam 12 kelas lagi. Jadi kalau di Y Combinator itu ada juaranya atau gimana? No, it's basically kalau idenya mereka suka, mereka bilang ini merupakan solusi buat dunia ini, mereka akan masukin kita ke kelas Y Combinator, diajarin how to become a founder, gimana cara jadi founder, gimana caranya run a startup, gimana caranya fundraising. At the end of the program, di terakhir programnya itu mereka akan kasih uang untuk investasi. Mereka akan invest dan mereka siapin platform untuk kita ngelakuin pitch. Gitu, di hadapan sekitar ratusan investor global. Ya, basically kayak film Korea itu ya. Iya, kayak startup. Kayak startup ya. Yes, kayak film sama startup. lah kayak gitu ya. Sama kayak gitu. Sama kayak gitu. Ya. Nah, mulai dari situ itu baru mulai kick off-nya Fresh Factory Yes. di Indonesia ya. Di situ anggapannya mulailah kita investor-investor lokal percaya sama kita. Akhirnya mereka juga mulai invest ke kita. Kita dapat pendanaan yang cukup. Kita mulai tadi bikin yang versi 2, versi 3 tadi. Dan ditambah memang pada saat COVID itu kan kebutuhan frozen food meningkat banget pada Meningkat saat itu banget, ya. Jadi memang yes. blessing in disguise ya COVID Blessing in untuk disguise. Fresh Factory itu dan Benar. benar-benar berubah ya. Benar-benar ngerubah Ya. arah pertumbuhan dari Fresh Benar. Factory. Kalau netizen bilang ada yang namanya buy COVID, kita startup COVID, bro. Startup COVID. Nah, kan nggak banyak juga startup COVID yang pada saat startup COVID itu banyak yang berguguran pada saat COVID. Ya. Fresh Factory salah satunya yang Excel Yes. pada saat COVID ya. Betul. Nah, Gitu. itu menarik banget. Jadi, Ya. gue tuh kadang-kadang gue sering berpikir, gue punya ide begini, gue punya ide kayak begini. Gimana sih kalau misalnya kita mau ngembangin Fresh Factory? Sometimes idenya cuman just an idea. Ya. Nggak kita apa sih sebenarnya buat kalau dari Bro Andre sendiri ya, orang buat yang mulai nih teman-teman kita mungkin yang baru mau mulai bisnis startup yang punya ide-ide brilian, cuman agak ragu-ragu untuk ngembangin apakah bisnis gue itu bisa diterima, apakah ada investor yang mau. Mulainya gimana sih sebenarnya? Ada nggak tipsnya? Tipsnya ya. Ya mungkin lebih ke sharing kali ya. Boleh banget. I don't think I'm the right person untuk kasih tips. But your business is growing by startup ya, mulai dari startup gitu. Mulai dari startup. Mungkin nomor 1 bukan cari investornya sih, bro. I think untuk ngedapetin investor is a trust ya. Yes. Is a result dari sebuah proses. Nah, tapi sebenarnya starting point-nya adalah pertama mau bisnis apa dan kenapa sih, gitu. Kalau di cerita gue tadi kan, gue mau bisnis Fresh Factory karena pertama itu buat nge-support bisnis coklat gue dulu nih, gitu. Karena kita punya problem sama diri kita sendiri yang harus dicari solusinya. Either way, my business nggak bakal grow, gitu kan. Nah dari situ baru deh mulai melek sama opportunity. Karena sometimes you find solution tapi nggak cukup melek sama opportunity, gitu. Nah, ketika udah mulai melek sama opportunity, baru deh coba di-commercialize, gitu. Dibikin secara strukturnya, bisnisnya seperti apa, segala macem. Terus, selama 1 tahun juga kita susah untuk dapetin klien, gitu, dapetin customer. Cuman ya, we believe bahwa ini tuh sumber solusi dari permasalahan yang ada. Dari tesis kita masalah tentang cold chain infrastructure di Indonesia, gitu. Nah dari belief itulah kita coba terus ya gigih, ulet, buktiin bahwa memang ini merupakan solusi. Dan yang sebenarnya paling senang itu adalah setiap klien atau tenan yang tadinya stranger, yang tadinya teman, terus ternyata mereka bisa sukses karena adanya Fresh Factory, adanya bisnis kita, gitu kan. Nah dari situ not even investor gitu, dari situ bakal lebih gampang lagi untuk dapetin trust semua orang lah. And investor is a bonus, gitu kan. Jadi mereka percaya, mereka jadi mau ikut bagian dalam bisnis kita, gitu. Kalau kita ngomong startup ya, startup itu sebenarnya apakah startup itu bisa individuals? Or kalau kita ngomong startup itu udah pasti
ada partners. Ya. Ya, sometimes gue kenal sama beberapa orang yang memang untuk mulai startup pasti ada temennya lah, ada sparring partnersnya gitu. Jadi bukan hanya ide, cuman harus finding the right persons juga buat nemenin kita jalan ke depan gitu ya. Nah, dari dua mimpi kita dan mimpi orang ini yang kita kembangkan untuk jadi sebuah bisnis yang memang bisa membantu masyarakat ke depannya. Nah, kalau dari Fresh Factory sendiri, seberapa penting sih sebenarnya partner itu? Nah, sebenarnya startup nggak harus 2, 3, 4 orang. Ada juga beberapa gue punya circle founders itu yang mereka sendiri. Ada ya? Ada. Cuman the problem is sendiri itu kita coba put aside dulu yang tentang investor ya. Tapi I can imagine bro, kalau dulu gue bangun Fresh Factory sendiri, 1 tahun gue udahan bro. This cold chain infrastructure business is very tough, itu number one. Tapi sih gue ngerasa nggak di bisnis apapun pasti ada tantangannya lah ya. Jelas. Dan ada pressure, makanya mulai ada yang namanya burnout, gitu kan. Nah, sebenarnya disitulah function of the partner, gitu. Ketika salah satu foundernya mulai burnout, mulai pusing, mulai capek, itu ada satu founder lagi yang pull us up lah gitu untuk narik kita berdiri lagi gitu, atau gantian gitu kan. Kita harus cheering on our partner ketika dia lagi down gitu. Karena startup itu sebenarnya kenapa startup itu bakal easy to burn out? Karena the pressure is very high. Kenapa pressure very high? Karena kan we got the money, kita ngambil duit orang nih bro, ngambil duit investor. Betul. Dan investor tanggung jawabnya besar. Selain tanggung jawab, apalagi orang Indonesia itu kan terkenal dengan gak enakan ya. Jadi nama baik itu kan nomor 1 nih. Jelas. Gitu. Jadi jaga nama baik, tanggung jawab, dan yang paling penting adalah investor punya mindset itu beda sama pebisnis punya mindset. Investor punya mindset is capital gain. Jadi kalau gue taruh duit 100, dalam berapa tahun gue bisa dapat berapa ratus. Betul. Itu aja sebenarnya. Sedangkan scale ya. Pebisnis itu kan mikirnya adalah oke, gue ngambil duit 100, seberapa besar impact-nya for my business. Dan gue bisa ngapain dengan duit 100 itu. Gitu. Nah, ada 2 interest yang berbeda nih. Gitu. Nah, jadi makanya as a founder, kita harus juga ngebalance interest kita dengan interestnya investor. Gitu. Di saat investor mah fokus dengan interestnya dia sendiri. Gitu kan. Nah, karena stakeholder kita semakin banyak, ada klien, ada company, ada investor, pressure-nya tinggi banget. Nah, sehingga pressure yang tinggi itu ya menurut gue cukup manusiawi, membuat para founder ini ya ada kata burnout. Nah, disitulah fungsi partner sebenarnya. Nah, tapi kan partner juga bisa jadi 2 mata pedang yang berbeda. Betul. Nah, sometimes in business, partners kita juga help kita banget ya, membantu kita banget. Tapi ada juga yang memang suatu perusahaan atau suatu startup crumble gara-gara partner. Ada 2 interest yang berbeda dari partner itu sendiri. Gitu. Nah, dari Fresh Factory sendiri ada nggak sih sebenarnya tips buat kita ngomong buat mencegah hal-hal seperti itu ya, walaupun kita di grup kita gitu kan kita ada ngomong yang semuanya harus trust. Business is built on trust, on tolerance. Ya itu yang kita memang kedepankan gitu. Nah, Fresh Factory sendiri apakah memang problem itu ada nggak sih? Gitu. Friksi itu ada nggak sih? Gitu. Mungkin jawaban gue nomor satu gue ada beberapa bisnis sebenarnya bro, nggak cuma Fresh Factory, cuman the rest udah dijalanin sama partner gue juga yang lain. So Fresh Factory bukan company pertama gue yang partnership, yang ada partnernya, gitu. Jadi clash sama partner itu ya sangat mungkin, karena setiap orang punya egonya masing-masing, punya kepentingannya masing-masing, dan punya masalahnya masing-masing, gitu. Tapi lucky enough di Fresh Factory sih so far clash itu ada. Kita hampir setiap hari berantem bro. Tapi good friends fight. Fight gitu. Justru malah yang harusnya dikhawatirkan adalah ketika you partner up with someone else, gitu, berpartneran dalam bisnis, tapi nggak pernah berantem.
gitu. Artinya ada sesuatu hal yang dipendem sendiri, terus malah mereka akan cari jalan sendiri untuk solve itu, dan mungkin nggak disukain sama partner yang lain. Nah, tapi di Fresh Factory kita cukup vokal semuanya, gitu. Lagi ada masalah keuangan, gue sampein. Lagi ada masalah komersial, Widi sampein. Lagi ada masalah apapun kita share gitu. Gitu. Nah, itu nomor 1, is terbuka kuncinya, gitu. Nah, baru deh yang tadi tentang toleransi itu bisa jalan. Kalau nggak, apa yang mau ditoleransiin kalau nggak ada yang dibuka, gitu kan. Nah, terus yang nomor 3 sih sebenarnya vision mission sih, gitu. Kalau dari startnya kita nggak punya visi misi yang sama, ya dari startnya aja interestnya udah berbeda. Betul. Gitu. Jadi pastiin ketika mencari partner, di titik nolnya, day zero-nya itu, kita mau perusahaannya begini ya, gitu. Tujuan kita begini. Terus nanti exit-nya kita begini, gitu. Oke, semuanya nggak ada masalah, then day one. Nah, dari day one sampai terus jalanin bisnis, coba untuk terus terbuka lah. Makanya kita di Fresh Factory even udah mulai, ya perusahaannya udah mulai berkembang gitu ya. Jadi kita bertiga sebenarnya in weekdays tuh udah jarang ketemu, bro. Tapi kita paksain, semua punya masalah masing-masing. Itu hari Sabtu kita ketemu. Jadi justru waktu perusahaan itu libur, nggak ada aktivitas di kantor, kita bertiga di kantor. Nah, untuk regroup, ya untuk tadi fighting each other tuh. Di situ. Nyamain, tetap sama visinya ya, jangan sendiri-sendiri. Di situlah baru kita berantem tuh, udah kayak ring tinju. Tapi after that kita tahu nih the problemsnya apa aja sih. Terus kita coba nyelesain problem itu bareng-bareng. Gitu sih. Jadi selama 4 tahun ini, what's your biggest challenge building startup? Building startup. Biggest challenge. Number 1, challenge-nya banyak banget. Number 1 banyak. Number 1 biggest challenge-nya adalah the problem is so many problems. So many problems. So many problems. Karena yang kita solve ini benar-benar bisnis yang very tough. Fragmented market. Who is number 1 leader in cold chain? I think yang number 1 aja market share-nya aja nggak nyampe 10%, bro. Karena opportunity-nya besar banget. Betul. Tapi problemnya besar banget. So I think kalau ditanya sekarang problemnya apa, ya ini bro, ini besar banget nih problem di cold chain, gitu. So collaboration is solution. Correct. Jadi kalau tadi kita bilang pemain besar cold chain di Indonesia bisa dihitung pakai jari, mungkin setiap jari itu kita kenal, karena kita harus kolaborasi sama mereka, gitu, untuk nge-solve masalah ini, gitu sih problemnya. Jadi 3 orang, 3 company, 4 company, 5 company belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di I don't think so. ya. Dan saat ini memang bukan lagi tentang compete. It's all about collaborations right now ya. Yes, kalau cold chain logistik is collaboration. It's collaboration. Gua nggak ngomong kalau logistik kering lah, gitu. Tapi kalau cold chain, I think collaboration sih. Betul ya, karena memang marketnya besar masih ada, banget, masih potensial banget. Yes. Tapi the problem is too huge big to handle. Yes. Even for yourself ya. Even for myself lah, apalagi kita anak baru, bro. Anak bawang. Betul. Jadi kita ngobrol lagi nih, masuk ke next-nya adalah apa yang kira-kira bisa disampaikan dari sebuah kisah co-founder Fresh Factory terhadap orang-orang yang mau berjuang untuk membangun startup di Indonesia nih. Membangun startup di Indonesia. Ya, karena pasti banyak banget orang-orang kita, anak-anak muda kita yang punya pemikiran brilian yang mau mengembangkan, wah gue punya solusi untuk masalah yang ada saat ini di Indonesia seperti ini, gue mau ngembangin, idenya ada, apa nih yang kata-kata manisnya buat mereka tetap berjuang, tetap mau excel untuk mimpinya tercapai lah. Mungkin gue ada 2 statement. Yang kedua kata-kata manis. Mungkin yang pertama itu lebih ke wejangan kali ya. Wejangannya adalah trust me, nggak ada jalan pintas mau kaya, bro. Jadi kalau mikir, oh jadi founder startup, abis itu diinvest, dapat duit orang, valuation jadi unicorn lah, dekakon lah, jadi cepet kaya. Trust me, that's bullshit, man. Gitu. If you have a value, the value will talk. Gitu, not the money. Itu. Terus nomor 2 mungkin kata-kata manisnya adalah
build something that people want. Oke. Gitu. Jadi if you build something that what people want, that mean you bring a solution, you bring a impact to the community, to the country, and hopefully with that itu bakal jadi bisnis. Kalau memang dari situ bisa dapat investor, dapat valuation, it's a bonus. On top of that, you already solve one problems. That's a improvement. Correct. Gitu Correct. sih. Tuh ya, buat teman-teman di luar sana yang lagi berpikir buat mau ngembangin bisnisnya, mau bangun bisnisnya, idenya mau dikeluarkan, nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu, raih mimpinya, percaya sama diri sendiri bahwa apa yang kalian pikirkan itu akan mendapatkan berkah lah kalau misalnya dijalankan dengan baik dan tujuannya untuk menolong orang yang lebih banyak. Gitu bro. Wah, siap. Kuat, thank you banget. Sama-sama. Waktunya udah share tentang pengalamannya di startup, karena gue yakin akan lebih banyak lagi startup yang akan berkembang di Indonesia, karena di Indonesia itu masalahnya banyak banget ya. Yes. Banyak banget masalah yang harus dipecahkan di kita ya. Sekali lagi ingat bahwa kita itu tidak lagi compete, kita harus berkolaborasi ya. Itu aja pesan gue untuk teman-teman di luar sana. Jangan compete, tapi kolaborasi itu yang paling penting untuk menjalankan bisnis. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman buat apa? Buat teman-teman, ada yang mau disampaikan? Yes, good luck yang mau bikin bisnis. Trust yourself and build something what people want. Thank you banget, itu ujangannya mantap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak, dan mudah-mudahan Fresh Factory tetap sukses di masa yang akan datang dan bisa jadi apa tadi, unicorn, dekakorn, semuanya itulah ya. Yang paling penting end-to-end cold chain logistik di Indonesia. Dan ya mudah-mudahan kita bisa support lebih banyak lagi ke depannya untuk Fresh Factory. Siap. Thank you banget. Jangan lupa. Thank you, bro. Like, share, comment, subscribe. Sampai ketemu lagi di Callcast yang akan datang. Bye, peace. Bro, thank you banget bro. Sama-sama.